Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bergabung di media Zoom untuk melaksanakan kegiatan orientasi P3K hari ini. Selawat beriring salam, marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Koperasi, Ibu Yeni Yuliawati, Esos MM, dan Bapak Kasubid, Pengembangan Kompetensi Teknis, Bapak Ali Yusri, dan rekan-rekan panitia, dan Patri sebagai peserta di kelas yang luar biasa ini. Sehat ya Pak? Udah siap ya menerima materi dari Bu Kabid? Siap. Baik, untuk menyingkat waktu, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ibu, untuk hari ini materi yaitu pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Kepada narasumber atau kepala bidang koperasi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Amir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih ya untuk Bapak M. Ali Yusri, Pak Amir, Pak Suharna, dan panitia ya dari BKPSDM, dan juga selamat pagi untuk Pak Tri Mariono ya yang sudah online pada kesempatan pagi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan ya, saya Yeni Liawati, saya adalah Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Pak Tri udah kenal saya, tapi nggak tahu nama lengkapnya ya. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ada kekuatan besar ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Yang dimana ya Patri, artinya kita ketika bekerja itu tidak bisa dengan sendirinya. Tapi ketika kita berkumpul dan dapat berinteraksi dan juga bersinergi, itu maka akan timbul kekuatan besar untuk mencapai tujuan yang sama dan efektif. Ya Patri? Ya. Baik, mungkin langsung saja saya akan share screen ya. Terlebih dahulu materi hari ini. Nah, sebentar. Sudah terlihat, Pak Tri? Sudah, Bu. Iya. Pak Tri, seperti sudah ditugaskan kepada saya akan memberikan sebuah materi tentang pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Ya, di sini adalah, maaf. Jelas ya, Pak Tri ya? Jelas, Ibu. Ya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Ya, yang sedikit banyaknya mungkin Pak Tri sudah banyak mengenal dan juga beradaptasi kemarin ya di Dinas Koperasi dengan teman-teman. Di sini terdapat ada foto-foto ya, sengaja saya ini kan sampaikan bahwa ini adalah merupakan struktur organisasi dan SDM yang ada di
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Yang pertama, di sini ada visi dan misi Kabupaten Tangerang. Ya, kenapa saya bahas ini visi dan misi? Karena Pak Tri harus tahu ketika kita melaksanakan tugas di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, kita harus memiliki dasar-dasar apa yang mendasari program dan kegiatan yang kita lakukan. Ya, yang pertama adalah visi. Visi Kabupaten Tangerang adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera. Nah, di sini ada 6 misi, ya, yang merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Tangerang ini. Dan di sini bahwa kita menunjang misi yang ketiga, yaitu mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan. Nah, di sini juga nanti Pak Tri bisa mempelajari ya tentang tema dan kebijakan pembangunan tahun 2022 yang juga mendasari segala kegiatan yang ada di Dinas Koperasi dan juga OPD-OPD yang lain. Hanya saja mungkin titik beratnya ada di mana. Ya, di sini terdapat tema peningkatan produktivitas usaha ekonomi produktif dan penguatan daya saing produk lokal melalui penerapan inovasi teknologi. Ya, di sini titik-titik beratnya sudah disebutkan ya, nanti dapat dipelajari Pak Tri. Mungkin Pak Tri nanti akan saya share materi ini. Di sini sudah saya garis bawahi juga bahwa kita harus melaksanakan berdasarkan kebijakan pembangunan dalam meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro. Nah, ini adalah merupakan dasar hukum tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang nomor 107 tahun 2016. Ya, Pak Tri, di sini bisa dilihat ya, saya sudah mulai memasuki kedudukan Dinas Koperasi ya sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tangerang adalah merupakan unsur pelaksana dari urusan pemerintah. Ya. Dinas Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, dan Dinas Koperasi merupakan perangkat daerah dengan tipe B. Nah, ini adalah merupakan susunan organisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Ya, tadi sudah disebutkan Dinas Koperasi dipimpin oleh seorang kepala dinas, ya, dan seorang kepala dinas membawahi sekretariat, ya, yang dimana sekretariat ini membawahi sub bagian perencanaan dan keuangan dan juga sub bagian umum dan kepegawaian, ya, yang dimana Pak Tri di bagian apa Pak Tri di Dinas Koperasi? Bagian umum ya, banyak membantu bagian umum ya, dan juga mungkin perencanaan ya, karena jabatan Pak Tri sendiri selaku apa jabatannya Pak Tri? Peranata komputer ya Bu. Iya, peranata komputer. Jadi seorang peranata komputer banyak diperlukan ya, banyak diperlukan oleh mungkin di masing-masing bidang memerlukan Pak Tri. Nah, di sini saya mungkin tidak akan membahas lebih banyak lagi, mungkin nanti ada materi selanjutnya ya tentang bagaimana fungsi dan kinerja untuk seorang peranata komputer nanti di besok ya mungkin nanti materinya. Dan kepala dinas juga membawahi bidang koperasi, bidang usaha mikro, dan bidang kemitraan dan promosi. Ya, jadi di dinas koperasi ini terdapat 3 bidang, ya, di mana bidang-bidang ini membawahi ada yang 3 seksi, 2 seksi, ya. Nah, ini karena kenapa kelihatan kecil sekali ya, itulah kenapa kita disebut sebagai OPD tipe B ya, karena
dilihat dari beban kerja juga ya, dari bobot, hitung-hitungannya ternyata kita masuk ke dalam OPD tipe B ya. Nah, bidang ini langsung bertanggung jawab kepada kepala dinas ya. Di sini sama-sama nih, sekretaris dengan para bidang ini adalah eselon 3. Hanya saja yang membedakan sekretaris adalah eselon 3B dan para bidang ini adalah eselon 3A ya. Walaupun memang kedudukannya lebih tinggi sekretaris, tapi tetap para bidang ini adalah bertanggung jawab kepada kepala dinas ya. Nah, di sini juga dilihat ya oleh Pak Tri ya, di sini ada kelompok jabatan fungsional. Nah, kenapa kelompok jabatan fungsional terpisah di sini dan langsung ya garisnya ini bertanggung jawab kepada kepala dinas, karena kelompok jabatan fungsional adalah pelaksana teknis yang merupakan profesional di bidangnya ya, sehingga kelompok jabatan fungsional ini langsung tanggung jawabnya kepada kepala dinas ya. Walaupun sinergisitasnya dalam berkinerja ini dapat berinteraksi dengan para bidang dan juga sekretariat ya. Nah, bidang koperasi ini membawahi seksi kelembagaan koperasi, seksi penilaian pemeringkatan dan pengawasan koperasi, dan juga seksi bina usaha. Di sini masih seksi-seksi ya, padahal sekarang sudah ada perubahan, seksi-seksi ini banyak yang sudah disetarakan dengan jabatan fungsional ya, cuma ada satu masih merupakan jabatan struktural, yaitu seksi kelembagaan koperasi ya di dinas koperasi. Yang lainnya ini sudah merupakan jabatan fungsional penyetaraan ya. Juga di bidang usaha mikro ini ada seksi kelembagaan dan fasilitasi usaha mikro ya, dan seksi aneka usaha dan kewirausahaan. Di bidang kemitraan dan promosi pun seperti itu, terdapat seksi kemitraan koperasi dan usaha mikro dan juga seksi promosi koperasi dan usaha mikro ya. Namun ini sebagian besar sudah menjadi jabatan fungsional ya, yang dimana jabatan fungsionalnya adalah sebagai pengawas koperasi. Namun sudah ada bagiannya, sub-sub koordinatornya masih tetap membawahi seksi-seksi ini ya. Kecuali seksi kelembagaan koperasi ini tertinggal, ini belum menjadi jabatan fungsional kemarin. Di sini ada fungsi OPD ya, tadi yang saya sebutkan. Fungsi OPD dalam hal ini dinas koperasi memiliki fungsi yang pertama adalah perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, kemitraan dan promosi ya. Jadi sebelum melakukan pekerjaan kinerjanya, nah ini harus dibentuk ya, harus disusun sebuah kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh para bidang nanti di dinas koperasi. Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang koperasi, usaha mikro, kemitraan dan promosi. Ya, dan ketiga adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro, kemitraan dan promosi, dan pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Ya, jadi dinas koperasi juga yang merupakan OPD melaksanakan 5 fungsi ini ya. Di sini dapat Pak Tri lihat ya, tidak ada yang tertinggal ya, semuanya ada. Dari perumusan kebijakan ya, itu awal sekali yang harus kita lakukan, yang dimana kita harus melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya ya. Ada tugas pasti ada fungsi ya. Nah, ini yang kedua, setelah kita merumuskan harus dilaksanakan ya kebijakan tersebut ya, nantinya akan breakdown ya kepada bidang-bidang di dinas koperasi. Dan setelah pelaksanaan kita harus mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan atau disusun ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini merupakan fungsi dari OPD juga. Dan juga dinas koperasi juga melaksanakan fungsi administrasi dinas yang dimana dilaksanakan oleh sekretariat ya. Di situ ada fungsi perencanaan dan juga ada fungsi
Umum dan Kepegawaian ya, yang mengurus soal SDM. Nah, ini pembahasan tentang fungsi. Nah, setelah fungsi, nah kita di sini ada tugasnya. Nah, ini tugasnya ada 7 poin ya di Dinas Koperasi. Ya, ini yang pertama adalah merumuskan program kerja dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dinas di bidang koperasi, usaha mikro dan Kabupaten Tangerang. Ya. Dan yang kedua adalah mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dinas dan juga kita memberikan pembinaan kinerja aparatur di lingkungan dinas. Nah, yang keempat adalah mengarahkan pelaksanaan program kerja mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini ada poin kelima, menyelenggarakan program kegiatan yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja dinas dan melakukan pelaporan pelaksanaan program kerja kepada Bupati. Ya, semua ini harus dilakukan oleh OPD ya. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, kita memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mendukung fungsi dari dinas koperasi tersebut ya. Nah, di sini sudah dijabarkan tentang tugas-tugasnya ya, dan tugas-tugas ini tentunya dilaksanakan oleh para bidang dan juga sekretariat ya, sehingga nanti akan mewujudkan sebuah pelaksanaan kinerja yang efektif ya, yang berupa pelaporan yang akan dilaporkan oleh kepala dinas kepada Bapak Bupati. Selanjutnya di sini ada tata kerja, sudah saya gambarkan ya, untuk lebih memudahkan Pak Tri mempelajari bagaimana kita harus membuat pola ya dalam pekerjaan kita yang nanti akan disinergikan dengan jabatan saudara gitu ya. Di sini dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait lainnya. Yang artinya ya dinas bukan saja melakukan fungsi koordinasi dan integrasi atau sinkronisasi hanya dengan lingkungan di dinas koperasi saja. Ya, ini tidak akan tercapai ketika ya kita hanya melakukan koordinasi hanya di lingkup internal. Ya, karena pekerjaan kita ini pasti akan melibatkan eksternal. Ya. Pihak luar ini ada juga fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh OPD lain. Nah, sehingga kita harus melakukan koordinasi ya, dan kita berintegrasi serta bersinkronisasi dengan baik dengan dinas instansi terkait ya. Biasanya yang kita lakukan seperti Dinas Koperasi Usaha dan Mikro Kabupaten Tangerang ini adalah fungsi melaksanakan pembinaan kepada koperasi dan usaha mikro Kabupaten Tangerang ya. Nah, koperasi ini banyak sekali ya, tersebar di lingkungan Kabupaten Tangerang ini ya, di beberapa kecamatan bahkan di desa. Nah, di sini kita memerlukan fungsi koordinasi, integrasi dan kolaborasi yang baik dengan para camat dan juga kepala desa. Nah, contohnya seperti itu. Dan juga begitu usaha mikro ya. Usaha mikro itu bukan hanya ada di Dinas Koperasi saja ya, tapi ada di Dinas Perikanan juga, ada juga di Dinas Pertanian ya, sehingga semua itu memerlukan satu kolaborasi yang baik bagaimana caranya kita melakukan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Tangerang ya, baik di bidang perdagangan ya, perikanan, pertanian. Nah, itu kita harus melakukan integrasi dengan para dinas instansi terkait tersebut. Nah, kemudian setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas tiap bawahannya. Dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, sebelum ini terjadi ya penyimpangan tersebut,
fungsi dari dinas koperasi ini, kepala dinas harus melakukan pengawasan, ya, memantau bagaimana pelaksanaan tugas-tugas di bawah, ya, yang dilakukan oleh para bidang maupun juga sekretariat, ya, sehingga kita dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang atau kesalahan-kesalahan pekerjaan yang dilakukan sebelum terjadi hal-hal yang merupakan pelanggaran, ya, di sini. Dan kemudian setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya, ya, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Ibu Kepala Dinas, ya, dalam mengkoordinasikan bawahannya, ya, setiap hari Senin, ya, atau dalam bahasan-bahasan yang kira-kira memerlukan pembahasan yang lebih luas lagi, ya. Pimpinan kita suka mengumpulkan kita dalam sebuah rapat koordinasi, ya. Dan kemudian setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya, ya, dan mengadakan rapat terbuka dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya, ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, ya. Jadi di bawah kepala dinas terdapat para kepala bidang, ya. Di situ kepala bidang itu yang mengkoordinasikan dengan bawahan di bawahnya dan kemudian bertanggung jawab kepada para bidang tersebut bertanggung jawab kepada kepala dinas, ya, sehingga kepala dinas cukup memantau, ya, melalui sekretaris dan para bidang, ya, jika diperlukan mengkoordinasikan para bidang itu untuk memberikan bimbingan yang lebih luas lagi kepada bawahannya. Setiap pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada setiap atasannya, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan. Di sini artinya adalah para pimpinan satuan organisasi, para bidang ini maupun sekretaris dalam melaksanakan tugas, program, dan kegiatannya itu harus langsung melakukan evaluasi dan melakukan pelaporan kepada kepala dinas, ya, sehingga kepala dinas ini akan mengetahui, ya, bagaimana progres yang sudah dilakukan, ya, sampai di mana, ya, sehingga kepala dinas ini akan mendapatkan laporannya, ya, secara berkala dari para bidang maupun dari sekretaris. Nah, setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari setiap bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut lagi dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya, ya. Kepala dinas juga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas koperasi kepada bupati melalui sekretaris daerah, ya. Dari pelaporan pun sudah ada tata kelolanya sedemikian rupa, ya, sehingga Patri di sini bisa tahu, ya, nanti bagaimana kita melakukan pola kinerja di setiap dinas ini, ya. Jadi dari hal perencanaannya, ya, perumusannya, pelaksanaannya, dan sampai pelaporannya. Di sini terdapat hal-hal yang mungkin dapat mewakili tugas dari pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, ya. Di sini disebutkan apabila kepala dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka kepala dinas dapat menunjuk satu orang pejabat, ya, satu tingkat lebih rendah di bawahnya untuk bertindak atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan, ya. Jadi di sini pun sudah ada aturannya, ya, dalam struktur organisasi, ya, dalam hal jenjang struktural, ya, kepala dinas itu di bawahnya ada sekretaris, ya. Nah, juga ada para bidang. Nah, ketika
pimpinan satuan organisasi atau dalam hal ini adalah kepala dinas mendapatkan tugas dan beliau berhalangan, beliau dapat menugaskan ya kepada sekretaris ataupun kepada para bidang ya yang sesuai dengan apa tugasnya tersebut ya. Misalnya ada surat ya, surat tugas yang dimana menginginkan kehadiran seorang kepala dinas sebagai kepala dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Tangerang. Nah, di situ dilihat ya bidang tugasnya kira-kira ke bidang mana gitu ya, ada ke bidang koperasi ya, ada ke bidang usaha mikro ataupun promosi ya. Di situ dilihat di tugas itu kemana titik berat surat tersebut ya, sehingga ketika kepala dinas tidak dapat berhalangan untuk hadir, nah itu dilihat mungkin misalnya tentang penyuluhan koperasi, nah kepala dinas dapat memberikan tugas ya untuk mewakili beliau ke kegiatan penyuluhan koperasi tersebut ya. Di situ yang dimaksud hal-hal mewakili tersebut ya. Jadi seorang pimpinan satuan organisasi ini secara struktural membagi tugas juga berdasarkan jenjang strukturalnya ya. Jadi kepala dinas ini memberikan teguran atau memberikan tugas atau memberikan bimbingan itu langsung di bawah satu tingkat di bawahnya, dan ketika ke bawah lagi ya di bawah kepala bidang itu terdapat seksi. Nah, itu tugas bidang yang memberikan arahan ya atau mulai tugas satu tingkat di bawahnya lagi. Ya, bagaimana dengan sekretaris? Ya, sekretaris juga sama gitu ya. Ketika beliau berhalangan, beliau juga dapat memberikan tugas kepada para bidang ya. Mungkin itu ya Pak. Sementara Pak Tri, saya lanjut dulu ya. Siap. Nah, nanti akan ada kita buka lah sesi interaktif ya, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Nah, di sini ada kepegawaian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi kepegawaian ini adalah sebuah perangkat dari Dinas Koperasi juga yang dapat menunjang ya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dinas ya. Jadi dinas kalau misalkan tidak ada yang dukungan SDM bukan merupakan sebuah organisasi yang melaksanakan tujuan gitu ya. Jadi setiap OPD pasti ada kepegawaiannya, hanya saja ya memang dalam hal SDM ini karena yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi ini sehingga diperlukan sebetulnya ya kepegawaian para pegawai yang mumpuni ya dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan juga pegawai yang kompeten di bidangnya ya, di mana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang ya juga bukan hanya membutuhkan orang-orang yang hanya kompetensinya di bidang koperasi maupun usaha mikro, tapi membutuhkan juga ya kompeten seperti Pak Tri ini ya, jabatan Pranata Komputer. Karena Pranata Komputer ini sangat diperlukan ya di era saat ini ya, karena era saat ini sudah 4.0 bahkan mungkin sudah menuju 5.0 ya di negara-negara yang lain. Nah, di sini kita 4.0 aja belum tuntas sepertinya gitu ya. Karena masih banyak yang pegawai yang gaptek teknologi. Nah, sepertinya kalau Pak Tri ini teknologi ini sudah tinggi ya, Pak Tri ya. Banyak membantu, bikin bel aja bisa Pak Tri ini. Ya, mudah-mudahan juga. Nah, di sini fungsinya Pak Tri juga bisa transfer knowledge ya. Kalau misalkan ada pegawai Dinas Koperasi yang belum bisa komputer, bisa diajarin tuh sama Pak Tri itu, paling enggak dasar-dasarnya ya, supaya mereka juga bisa menunjang dalam kinerja Pak Tri dan juga para pimpinan di Dinas Koperasi.
Nah, di sini jabatan yang ada di Dinas Koperasi ya. Yang pertama ada kepala dinas. Nah, kepala dinas ini merupakan jabatan eselon 2B ya. Jadi kalau misalkan ditanya, ada yang tanya nih, Patri harus tahu nih ya. Jadi kepala dinas kita jabatannya eselon apa? Ya eselon 2B. Karena apa? OPD kita juga OPD tipe B ya. Jadi eselonnya eselon 2B ya, atau jabatan tinggi pratama ya. Dan yang kedua, sekretaris dinas. Nah, sekretaris dinas ini merupakan jabatan eselon 3A. Kenapa? Kok eselon 3A kan tipenya tipe B gitu ya. Karena nanti di bawahnya ada kepala bidang. Kepala bidang sama-sama eselon 3. Nah, di situ eselon 3 ini adalah eselon 3B. Kenapa kepala bidang ini bukan eselon 3A juga gitu ya? Karena di atasnya masih ada sekretaris dinas ya. Jadi kita di apa namanya? Di bawah eselon 3A 2B terdapat 3A dan kita juga di bawah tipe OPD tipe B, sehingga kepala bidang kita adalah eselonnya eselon 3B ya, yang merupakan sama-sama jabatan administrator ya. Nah, kepala seksi pada bidang, kepala subbagian pada sekretariat, dan kepala unit pelaksana teknis kelas A pada dinas merupakan jabatan eselon 4A ya, atau jabatan pengawas ya. Di sini ada pelaksana teknis kelas A ya. Nah, ini kepala UPT ya, kepala UPT UPDB di kita tuh ya, eselonnya 4A. Nah, terus yang terakhir adalah kepala unit pelaksana teknis kelas B pada dinas dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis kelas A pada dinas merupakan jabatan eselon 4B atau jabatan pengawas ya. Jadi masih ada yang eselon 4B ya di kita ini. Selanjutnya pembiayaan di sini, yang dimaksud pembiayaan di sini adalah segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ya, jadi pembiayaan ini adalah untuk salah satu yang menunjang pelaksanaan kinerja kita. Ya, jadi anggaran ini bagaimana kita melakukan program dan kegiatan, kita lakukan perencanaan ya, sehingga timbullah kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut ya. Kita sangat memerlukan pembiayaan ini. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai ya dengan pembiayaannya. Nah, kita harus menyesuaikan lagi ya, mana yang prioritas harus dianggarkan di APBD tahun yang berjalan ini ya, seperti itu. Nah, mungkin itu ya Pak Tri ya untuk materi pagi hari ini ya, karena di sini pengenalan SOTK di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Nah, mungkin nanti di sesi berikutnya di besok hari, nah itu kita dapat lebih mendalam lagi terkait fungsi dan tugas yang dilaksanakan oleh Pak Tri selaku P3K. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, Pak Tri ya. Nah, untuk apabila ada pertanyaan silakan kita lakukan di sini ya. Mungkin ada yang kurang jelas dapat dipertanyakan. Silakan Pak Tri. Baik, Pak Tri, apakah ada yang mau ditanyakan ke narasumber? Silakan Pak Tri. Cukup Pak, cukup Ibu. Cukup jelas Pak Tri? Jelas, Ibu. Sudah jelas ya? Karena sudah adaptasi mungkin ini berapa bulan di Dinas Koperasi ya. Nah, jadi sudah cukup jelas Pak Tri ini harus sebagai penunjang tugas di Dinas Koperasi ini kemana harus melakukan koordinasi ya dan berkolaborasi dengan siapa Pak Tri ya dalam melaksanakan tugas kinerja itu tidak bisa sendiri dan tidak banyak diam ya. Jadi harus banyak juga kita berinteraksi ya dengan pegawai-pegawai yang lainnya ya Pak Tri ya. Siap Ibu. Ya silakan, nggak ada pertanyaan ya.
Cukup Ibu. Cukup ya, udah jelas ya. Kayaknya di belakang meja aja ini kayaknya pertanyaannya. Oke, silakan Pak Amir. Sepertinya saya selesai ya. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekali. Baik, Ibu, terima kasih atas penyampaian materinya. Dan persilakan untuk meninggalkan Zoom untuk Ya. melaksanakan kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Amir. Ya. Yang lainnya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja Patri. Soalnya narasumber kita udah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk menyingkat waktu, kita langsung aja ke materi sesi 2, yaitu pengenalan jabatan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Puji Nugraha selaku narasumber kita. Beliau menjabat Ketua Forum Pranata Komputer Kabupaten Tangerang. Pada Pak Puji Nugraha kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pada siang hari ini kita dapat bertemu dengan Pak Amir, Pak Tri, kita Bapak dan Ibu yang lain yang berada di Zoom ini dalam rangka kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya di Pranata Komputer. Izin Pak Amir, untuk yang di Diskum, ya Pak siapa Pak? Yang di koperasi yaitu Patri. Pak Tri, oh, yang P3K. Mohon izin Iya, Pak Tri, mohon izin Pak Tri. Pak Amir informasi Ya. menyampaikan bahwasanya kami Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan tugas untuk kegiatan orientasi untuk menjadi narasumber, dan dengan awal kondisi sebagai narasumber itu adalah Kabid Aplikasi Informatika Pak Cecep Khairuddin, dikarenakan beliau sedang ada kegiatan untuk pengadaan internet tahun 2023 persiapan, maka masih disibukkan dengan hal itu. Siap. Nah, tidak bisa ditinggalkan karena demi berjalannya internet nih, kalau nggak ada internet ya kita bingung juga mau kerjanya nanti. Iya Pak. Iya, jadi nggak boleh putus, ketika Januari nanti harus langsung nyambung kemudian. Dan berikutnya mohon pengertiannya Pak Amir, saya menyampaikan materi dari pimpinan dan Pak Tri, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan apa yang sudah dititipkan kepada saya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Pak Tri, yang kita ketahui bersama pasti lebih juga sudah berpengalaman juga di bidang TIK khususnya. Saya hanya menyampaikan informasi terkait tugas dan fungsi di SOTK Diskominfo yang juga berkaitan tentang SOTK yang terkait dengan bidang TIK di masing-masing dinas, baik itu di Dinas Kominfo maupun dinas-dinas seperti Diskum yang pada saat ini diisi oleh Pak Trimiyarno. Nah, langsung aja Pak, mungkin sebelum saya menyampaikan ada hal-hal dulu yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan terkait apa kebutuhan khusus yang menjadi kondisi saat ini Pak. Silakan Pak Tri. Gimana Pak? Ya Pak. Suaranya nggak kedengaran Pak Tri. Gimana Pak? Ya, mangga Pak Tri dulu bisa menyampaikan sedikit prakatanya supaya kita sinkron dulu Pak. Kalau kita udah sinkron, mungkin pemahaman kita juga berikutnya bisa bergandengan untuk berbagi tugas. Ya, kalau bagi-bagi tugas sih kayaknya nggak mau sih Pak ya.
Ya, tapi menjalankan tugas bareng-bareng gitu, Pak. Mangga, Pak. Siap. Silakan Patri. Iya Pak, mari. Suaranya nggak terdengar. Sudah Pak? Halo? Halo? Nggak terdengar Patri. Halo? Sudah kedengeran Pak? Halo? Belum ada, Pak? Belum terdengar Patri. Halo? Halo? Tes? Tes? Halo? Belum Pak? Suara Patri ke sini terdengar kecil banget Patri. Ini enggak, maaf Pak. Saya pakai headset sebentar Pak. Kayaknya Patri ada gangguan nih Pak Puji. Mohon izin. Ya, Pak, supaya pas waktunya juga panjang kok. Jadi konfigurasinya supaya enak dulu. Kalau Pak Tri nggak ada suaranya nanti nggak ada interaksi nanti. Siap Pak. Menyesuaikan. Siap, siap. Halo? Halo? Cek, cek, cek. Ya. Halo Pak? Siap. Ya, sudah Oke, ada, Pak. Patri sudah ada. Ya Pak, perkenalkan nama saya Trimiarno Pak. Dari Dinas Koperasi. Terima kasih pada Pak Fauzi, Pak Amir, dan rekan-rekan semua yang udah memberikan banyak pemahaman saya tentang arah pekerjaan saya seperti apa. Tapi untuk tugas yang sesuai dengan job saya itu sebenarnya belum ada arahan yang jelas gitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa, terus harus bagaimana seperti itu Pak. Mungkin itu Pak. Halo? Ya, baik Pak Tri, terima kasih. Ya. Izin Pak Tri, salam kenal ya. Siapa? Intinya kita membedah sama-sama lah. Ya, Bukan tentang apa itu peran atau komputer, tetapi apa yang harusnya nanti kita kerjakan bidang TIK di Diskum atau Dinas UMKM, Koperasi dan UMKM, supaya pekerjaan sehari-hari jelas tupoksinya Pak ya, nggak ngambang gitu. Iya. Iya benar. Ini saya ada materi sedikit untuk menyampaikan secara gambaran umum daripada kegiatan Peranata Komputer sesuai dengan Permen atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Pak tentang Peranata Komputer, Jabatan Fungsional Peranata Komputer. Nah, ketika kondisinya ASN, di mana di dalam ASN itu adalah PNS dan P3K, apakah di P3K berfungsi juga sebagai jabatan fungsional, apa hanya peranata komputer saja, itu mungkin BKPSDM yang bisa menjelaskan, karena di peranata komputer ini tidak menjelaskan bahwasanya ini PNS ataupun
ASN P3K. Tuh. Jadi kita anggap saja, kita sepakati bahwasanya Pranata Komputer ini sama untuk ASN, Pak. Karena informasi mengenai fungsional itu kami dapatkan hanya di fungsional ASN untuk PNS. Tapi kalau P3K mungkin saya belum mengetahui informasinya. Mungkin nanti Pak Amir bisa membantu menjelaskan. Langsung saja, tadi sudah saya sampaikan mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 32 Tahun 2020, di mana tentang jabatan fungsional ini tupoksinya dari tugas keterampilan sampai ke ahlian itu semuanya terangkum di sini. Sampai ke angka kreditnya pun proses pengangkatan angka kredit dan lain sebagainya ada di sini. Dan tentunya juga dibantu dengan kebijakan teknis ataupun peraturan teknis yang nanti dikeluarkan oleh instansi pembina daripada Prakom, Pak. Instansi pembina daripada Prakom itu adalah BPS, bukan Kominfo, bukan Kemenkominfo. Mungkin kalau orang-orang melihatnya kayaknya kalau Prakom itu sekarang kan serbanya di Kominfo ya, di Kemenkominfo, tetapi untuk jabatan Pranata Komputer ini masih di BPS. Entah apakah akan diambil oleh Kemenkominfo ataupun masih tetap di BPS, kita tidak tahu, tetapi kita jalankan apa yang sudah dikeluarkan peraturannya serta peraturan teknisnya dari instansi pembina yaitu BPS. Nah, jadi kalau misalkan kita awalnya Pranata Komputer itu, kalau peranggapan orang awamnya itu Pak, ya kayak, dan dilihatnya kondisi sekarang itu operator terus. Segala operator daripada aplikasi yang masuk ke dinas. Sebenarnya itu tidak. Operator itu adalah bagian kecil daripada penata laksanaan TIK yang ada di pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan operator itu dilakukan biasanya oleh pekerjaannya banyaknya dilakukan oleh di tingkat keterampilan, atau kalau di sisi kepangkatan fungsional itu di golongan terampil di 2A, 2B, 2C, dan 2D. Nah, masuk ke 3A itu mulai banyak analisa, perancangan sistem, konfigurasi jaringan, konfigurasi sistem, terus development sistem, dan lain sebagainya mengenai sistem itu. Banyak sekali poin-poin angka kredit atau poin-poin kerja, angka kredit untuk kerjaan yang sudah diatur dalam Permen 32 ini. Kita ketahui bersama, Pak, jabatan fungsional Pranata Komputer itu secara umum memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Kedudukan Pranata Komputer ini, yang pertama, pelaksana teknis fungsional di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer (TIK) pada instansi pemerintah. Dalam hal ini di Kominfo serta di dinas-dinas yang lain yang menjadi bagian daripada yang tidak terpisahkan daripada pemerintah daerah. Tentunya yang diberikan tugas mengenai TIK ini adalah Diskominfo. Berikutnya, berkedudukan di wibawa dan bertanggung jawab secara langsung kepada JPT Madya, JPT Pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas. Ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisa tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Jadi sesuai dengan kedudukan Pranata Komputer ada dasarnya, di mana dasar daripada analisa kebutuhan daripada si OPD masing-masing. Ketika kita melihat zaman perkembangan saat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya 2022 ini apa-apa serba aplikasi, apa-apa serba online, apa-apa serba menggunakan tools-tools yang lebih meringkaskan pekerjaan. Mengapa? Karena hal itu sangat dibutuhkan sekali untuk mempercepat kinerja daripada si pegawai yang melaksanakan tugas di bidang-bidang tertentu. Bukan hanya di Diskominfo, di bidang tadi koperasi UMKM, untuk mengelola koperasi juga kita bisa menggunakan tools aplikasi yang disesuaikan dengan analisa proses bisnisnya.
disesuaikan dengan alur dan fungsi yang sudah berjalan, sistem yang sudah berjalan secara manual di Dinas Koperasi dan UMKM, kita tumpahkan kepada sistematika komputer, sehingga penggunaan dan pelaksanaannya bisa lebih praktis. Dan tentunya dengan menggunakan komputer itu, semua data transaksi, data yang kita lakukan, kita terima dan kita upload itu tersimpan rapi, tidak berceceran dan tidak menghabiskan tempat. Nah, itu fungsi daripada utama analisa mungkin yang disarankan untuk bagian kepegawaian kita yang alhamdulillah sangat mendukung di SDM TIK ini, menetapkan peranata komputer di Dinas Komunikasi dan Informatika, seluruh OPD, seluruh kecamatan, dan saat ini Pak Tri di Dinas Koperasi dan UMKM. Seperti itu, Pak. Nah, jadi nanti kalau Pak Tri itu mentok cuman dikasih operator aja ya kurang ini, Pak, ya, kayaknya kurang luas, Pak. Karena operator itu bisa dialihkan jika misalkan sudah jika masih ada yang lain bisa dialihkan ke yang lain. Kalau mentok-mentok ya monggo gitu. Lebih bagusnya lagi Bapak di situ mengelola proses bisnis sistem yang sudah ada, mengkonsultasikan kepada kami di Diskominfo untuk membuat alat kerja yang lebih mempermudah sisi kegiatan teknis yang sudah berjalan secara manual gitu. Nah, dan kita ketahui bersama bahwasannya sistem informasi ataupun program ataupun aplikasi itu bukan barang mati, Pak. Sistem informasi dan aplikasi ini seperti barang hidup layaknya seperti kita manusia, perlu pemeliharaan, perlu perawatan, dan perlu diurus juga. Aplikasi yang digunakan pasti membutuhkan perawatan. Maka dari itu, dari satu aplikasi memiliki banyak fungsi nantinya yang otomatis membutuhkan SDM yang lumayan juga. Seharusnya satu aplikasi itu dijalankan oleh satu analis, satu programmer back-end, satu programmer front-end, back-end untuk sistem algoritma di dalamnya, perhitungan sistem alur di dalamnya, front-end untuk tampilan depannya, serta itu di bagian implementasi. Ya minimal 4 lah, implementasi untuk memberikan sosialisasi, pelatihan, bintek, dan lain sebagainya kepada pengguna. Itu harus satu tim. Di kita aja ya lumayan, Pak. Apalagi Pak Tri nanti sendirian, Pak, ya? Jadi kalau Prakom itu ada 3, Pak. Ada 3 Prakomnya. Ya. Siap. Lanjut, tadi yang disampaikan di tugas jabatan melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Ketika misalkan Bapak di Dinas Koperasi dan UMKM ini mendapati seperangkat kerasnya, ya Bapak bisa atur itu. Kalau misalkan hanya tidak memiliki itu semuanya dari yang sudah ada di Diskominfo, berarti ya tinggal mengkonfigurasikan apa yang harus dihubungkan antara Diskominfo, di server yang ada di Diskominfo dengan server atau dengan aplikasi yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM. Dan ini ada terbagi nih, tata kelola, tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Kalau tata kelola ini, Pak, ini Bapak bisa searching ataupun bisa atau nanti di file saya ada itu tentang SPBE. Perda SPBE nomor 6 tahun 2020 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Tangerang. Di situ ada mengenai tata kelola manajemen untuk pengelolaan aplikasi. Serta Peraturan Bupati 2018 tentang standarisasi perangkat lunak, nanti di situ tentang perangkat lunaknya ada. Jadi apapun pekerjaan yang ada di Dinas Koperasi dan Komunikasi
yang sekarang jalan manual, nah itu harus kita mempermudah ke dalam sistem dengan melihat tata kelolanya seperti apa yang ada di PSBB nanti. Tata laksananya seperti apa, serta infrastrukturnya seperti apa. Infrastruktur ini ya seperti jaringan, baik itu kabel maupun nirkabel. Kalau misalkan untuk alat-alat kerja kantor seperti printer, mungkin yang sederhananya printer yang dihubungkan oleh masing-masing perangkat komputer ataupun laptop di kantor yang digunakan oleh pegawai tanpa harus menggunakan kabel colok atau pindah meja colok lagi ya, itu pakai wireless jaringan lokal juga Bapak bisa atur sehingga dapat memudahkan para pegawai untuk memanfaatkan 2 ataupun 1 printer oleh orang secara bersamaan. Nah, mungkin itu hal-hal teknis yang sudah kita tahu bersama, khususnya Pak Tri pasti sudah mengetahui hal-hal yang lebih dalam mengenai teknis seperti itu. Nah, serta sistem informasi dan multimedia. Ketika kita ada informasi yang harus dipublikasi kepada masyarakat maupun publik secara umum, ya kita bisa juga mengerjakan di bagian itu, Pak. Misalkan contoh ada program koperasi dan lain sebagainya, kita olah ke dalam media cetak, flyer, poster dan lain sebagainya, stiker itu bisa. Dan juga kita bisa membuat dalam bentuk videotron. Misalkan kita buat bentuk videonya langsung kita sampaikan ke videotron yang ada di Pemkab Tangerang ataupun di pihak ketiga ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang seperti di BSD, di bandara dan lain sebagainya. Dan juga sistem informasi dan multimedia yang lain yang bisa kita unggah di media sosial, di akun Pemkab Tangerang ataupun di akun Dinas Koperasi dan UMKM seperti itu. Kalau misalkan sudah ada IG atau Facebook atau YouTube ataupun web terpadu yang sudah pasti itu ada, ya ini bisa dikelola seperti itu. Nah, kalau misalkan menanyakan pekerjaan ini banyak, Pak, pasti banyak. Kalau ada 3 ya nanti ya ini tinggal bagi aja ranahnya siapa. Tentunya kita juga di sini yang namanya fungsional itu bebas, Pak. Di mana saja, di bidangnya, di seksi mana aja terkait TIK itu kita bisa bantu, kita kerjakan. Tentunya di ranah tata kelola, tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem dan informasi dan multimedia. Itu. Selagi itu bisa dipermudah dengan teknologi, permudah, Pak, supaya satu dinas itu juga merasakan hal yang sama. Bukan cuman misalkan di satu bidang aja ada Pranata komputernya, di satu bidang itu aja yang merasakan. Jadi di bidang-bidang lain juga mungkin bisa dibantu. Karena pemahaman Pranata komputer yang lebih tahu mengenai TIK, maka dia tahu harus mulai dari mana dengan kondisi yang ada. Harus mulai dari seperti apa untuk merancang tata laksana pekerjaan yang tadinya manual menjadi otomatis. Karena rata-rata orang bingung, ini banyak konsep, banyak ide, tapi mulai dari mana, Pak? Apanya dulu yang harus dikelola dan apanya dulu yang harus dibedah. Dan walaupun misalkan di sini Pranata komputer itu tidak mengeksekusi program, tidak membuat aplikasi, tidak kalau bahasa ininya coding, minimal analisis proses bisnisnya, analisanya, supaya nanti yang mengeksekusi mengeksekusi aplikasi di bidang kami, di aplikasi informatika, dinas komunikasi, tenaga ahli kami itu bisa mengeksekusi sesuai dengan harapan dan cepat ketika ada analisa dan proses bisnis yang matang. Kalau di teknis kan kalau tinggal ngeklik tinggal bikin codingnya mah enak, nggak perlu mikir, Pak. Tapi kalau udah disuruh mikir, oh ini caranya bikin data penyimpanan data koperasi bagaimana? Nah, nanti ngatur transaksi koperasi simpen pinjam kayak gimana? Kalau misalkan si programmer yang harus mikir lagi, nanti kasihan, Pak, nggak beres-beres. Dan biasanya kondisi yang tahu itu ya orang-orang di bidang itu sendiri. Nah, makanya kondisi saat ini juga emang lemah di Kabupaten Tangerang itu, lemah analisa proses bisnis. Hasil dari penilaian SPBE 2020
21 pun yang keluar itu ada angka rata-rata di bawah rata-rata, yaitu adalah proses bisnis, Pak. Di mana proses bisnis di masing-masing OPD itu tidak sejalur dengan dimasukkan ke dalam sistem. Gitu. Nah, dari tata kelola dan tata laksana teknologi informasi tadi di sini ada secara materi, secara wawasan materi di sini ada bagian-bagiannya, terbagi 5 bagian. Ada informasi teknologi enterprise, ada manajemen layanan teknologi informasi, pengelolaan data manajemen, audit teknologi informasi, manajemen risiko teknologi informasi. Jadi ini di tata kelola dan tata laksana informasi. Hal-hal yang berkaitan tentang 5 bidang ini, ya ini menjadi ranah kita semua di Pranata Komputer. Tentunya yang mungkin yang sedikit agak berat ya di manajemen risiko teknologi informasi, karena semuanya berupa dokumen dan ini juga harus yang melakukan adalah tim auditor dan yang memiliki sertifikat audit TIK. Seperti itu. Lanjutnya, infrastruktur teknologi informasi. Di mana dalam infrastruktur teknologi informasi ini, Pak, kita ketahui bersama kalau yang berkaitan infrastruktur itu pasti yang kita tahunya kabel, server lah, itulah, tower gitu. Pokoknya masalah perkabelan lah. Ya ini perangkat-perangkat keras ini menjadi juga bagian Pranata Komputer. Infrastruktur teknologi informasi di mana yang mengatur lalu lintas sistem jaringan komputer nantinya di dinas komunikasi, di dinas, saya suka bingung aja nih menyebutnya, dinas koperasi dan UMKM. Dinas koperasi dan UMKM, lalu di manajemen infrastruktur teknologi informasi. Sistem jaringan tentunya Bapak juga di dinas UMKM ini sudah ada IT support yang dari Diskominfo mengenai tanggung jawab dan PAC, pemegang jaringan di dinas-dinas. Nah, nanti tinggal berkonsultasi saja. Kondisi yang sudah terbangun seperti apa harus dikonfirmasi, Pak, supaya Bapak tahu sistem jaringan komputer yang sudah terbangun di Diskom ini seperti apa, manajemen infrastruktur teknologinya seperti apa. Ketika ada trouble nanti harus ngapain, dan ketika ada maintenance ataupun ada yang error atau ada mungkin gangguan cyber, itu harus seperti apa, nanti Bapak bisa berkomunikasi dengan tim IT support. Karena nanti tanggung jawabnya ini menjadi tanggung jawab Bapak juga ketika nanti ditanyakan oleh pimpinan bagaimana kondisi sistem jaringan komputer yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM ini. Gitu. Dari mana saja, ada berapa sumber wifi-nya, ada berapa modemnya, dan lain sebagainya. Dan pusatnya ada di mana. Tentunya kalau di gedung GUD, Pak ya, di gedung GUD itu ya banyak dinas-dinas lain juga di situ yang satu jaringan. Karena kita semuanya satu jaringan, cuma tinggal ngebelah-belah aja. Berikutnya, sistem informasi dan multimedia. Sistem informasi ya tadi website. Di sini sudah ada website terpadu. Kalau kita lihat screen share. Website terpadu. Nah, ini website terpadu web Dinas Koperasi dan UMKM. Tentunya kita lihat update terakhir itu mungkin yang ini, Pak, tanggal 29 Oktober 2019. Nggak ada yang ngurusin. Jadi
Sebenarnya kalau ditanya kerjaan banyak Pak, ternyata ini. Kita melihat di web informasi ini saja yang menjadi kanal Ntar yang nerusin Patri, Pak. iya ya pasti pasti. Patri juga nanti bisa menjadi bisa menyampaikan informasi-informasi. Tentunya kan pasti koperasi itu kan banyak persyaratan, banyak apa namanya, dan banyak program biasanya. Apalagi kalau lagi banyak ada bantuan UMKM, Pak. Biasanya kalau bantuan UMKM itu kita traffic internet kita itu tinggi, Pak. Kayak kemarin ada program Sibamas pertama dari Bapeda yang bantuan untuk UMKM itu tinggi aksesnya. Terus yang kedua dari Dinas Sosial, Sibamas juga programnya dimasukkan ke aplikasi Sibamas, trafficnya juga tinggi. Berkaitan sama bantuan pasti tinggi. Terus yang tinggi lagi tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan di Disnaker kemarin kita sampai ya berapa kali klik gitu di traffic Google. Berapa kali juta klik itu terekap semuanya di. Nah, ini baru 2019. 1, 2 masih bisa dihitung kontennya. Pegawaian juga ini mungkin masih yang lama-lama, fotonya udah nggak, masih belum ada. Lalu ya mungkin kurang lebih seperti itu kondisi yang ada. Maka dari itu sangat mengapresiasi BKPSDM, sangat mendukung dengan adanya Pranata Komputer ini, sehingga informasi dan tata kelola informasi teknologi yang ada di Kabupaten Tangerang mulai beranjak terbantu dan mulai di follow up dengan baik nih Pak. Di kecamatan, di OPD sudah banyak pengelola-pengelolanya. Tentunya juga di Diskominfo gitu. Nanti di Diskominfo kalau kata pimpinan ya kalau dikasih lagi mah tuh hayu-hayu aja Pak. Kasih lagi prakom terus banyakin. Biar banyak prakom, Pak. Nah, biar banyak temennya Pak maksudnya. Betul. Biar bisa berbagi kerjaan. Kalau berbagi sih, kalau berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki gitu kan yang dicari. Iya. Kerjaan. Lanjut. Berikutnya, kalau melihat uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan, kalau di permennya panjang banget, Pak. Saya mau liatin dikit aja dah. Punten, Pak, ini sampai jam berapa, Pak? Kalau jadwal sih Pak sampai jam 4, tapi kita menyesuaikan Pak Puji aja. Saya udah hafal bahasanya kalau sambil senyum gitu, Pak. Siap, laksanakan, Pak. Ya. Allah, insya Allah. Lanjut, Siap, Pak. Siap. Oke. Nah, ini kalau di jenjang fungsional Pranata Komputer itu kategorinya ada perjenjang. Ada kategori keterampilan, jenjang kategori keterampilan dengan jenjang kategori keahlian. Kalau keterampilan dia banyak yang mengerjakan yang tadi yang teknis-teknis seperti operator, input data, backup data, salin data dan lain sebagainya. Kalau Pranata Komputer ahli pertama yang kalau di P3K saya kurang tahu Pak golongannya. Kalau S1 itu kalau yang di PNS itu P3 3A ya. Itu masuk ke Pranata Komputer ahli pertama. Berikutnya di ahli muda, madya sampai utama. Tugas. Nah ini. Uraian
kegiatan tugas jabatan fungsional peranata komputer kategori keterampilan. Ini yang keterampilan. Penggandaan data, deteksi, melakukan pencatatan infrastruktur, melakukan pemasangan kabel, melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi sampai dengan end user, melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan, melakukan perekaman data. Nah, ini operasinya operator EKTP ya. Melakukan perekaman data tanpa validasi, melakukan perekaman. Semuanya melakukan. Melakukan perawatan. Berbeda dengan yang ada di ahli pertama. Penyelia juga masih keterampilan. Nah, uraian kegiatan tugas jabatan fungsional peranata komputer kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan. Kalau peranata komputer ahli sampai dengan atas itu pengelola katalog layanan teknologi informasi, mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi, menyusun alternatif solusi. Jadi sudah mulai berpikir tentang analisa dan lain sebagainya. Melakukan implementasi data model, jadi sampai ke data model juga itu kita implementasikan. Baiknya di proses bisnis atau proses layanan ini menggunakan data model seperti apa. Ketika ada penyimpanan data, backup data, dan lain sebagainya, data modelnya seperti apa. Tidak banyak melakukan eksekusi, jadi lebih banyak menjadi konsul, kayak kalau kayak pihak ketiga mau kayak konsultan Pak gitu itu. Melakukan implementasi bisnis intelligence, menyusun taksonomi data, menyusun arsitektur data, melakukan pengumpulan kebutuhan informasi, perancangan layanan akses data, dan seterusnya. Ini banyak banget. Menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi. Nah, ini banyak banget. Jadi kalau ngelihat ini sih sampai, nah di sini juga ada nih, membuat program aplikasi sistem informasi, melakukan perancangan sistem informasi, mengembangkan program. Jadi ranahnya programmer itu ada di yang ahli pertama. Tapi ya saya rasa yang coding dan yang lain sebagainya ya apa namanya, kita bisa menyesuaikan lah. Kalau misalkan di kegiatan dinas itu ada konsultan, ya kita bisa menggunakan jasa konsultan untuk mengeksekusi. Tetapi analisa proses bisnisnya dari kita. Jangan sampai analisa itu dilakukan di luar daripada prakom, karena di kondisinya sudah ada prakom gitu. Karena yang sudah berjalan sampai saat ini pun analisa yang dilakukan oleh peranata komputer di OPD yang ada peranata komputernya, alhamdulillah sangat membantu kami di bidang teknis untuk pembuatan aplikasi, sangat terarah. Seperti BKPSDM dengan beberapa alat kerja menggunakan teknologi informasi, dengan adanya beberapa aplikasi, mereka analisanya sudah ada dari mereka, dari tim prakom mereka, dan tinggal mengeksekusi di kami. Jadi kolaborasi ini, kalau di Diskominfo itu kerjanya Pak butuh banyak kolaborasi dengan dinas A dengan dinas lain sebagainya. Dan otomatis kita juga di sini ya harus tahu semua kondisi OPD yang melakukan pembuatan aplikasi. Ada 64 itu yang ahli pertama. Nah, ini tugasnya. Nanti saya share Pak filenya Permen 32 Permen Pan RB nomor 32 tahun 2020. Tentang jabatan fungsional peranata komputer. Lanjut. Penilaian kinerja, mungkin untuk penilaian kinerja, kalau secara fungsional itu kita membentuk dalam bentuk SKP, ya.
SKP itu disusun setiap awal tahun sebagai target kinerja yang terdiri dari target angka dan tugas tambahan. Jadi nanti butir-butir kegiatan yang tadi disampaikan di Permenpan 32 itu menjadi target angka kredit dan sudah diatur angka kreditnya berapa setiap butir-butir kegiatan tersebut. Ditetapkan juga oleh pimpinan unit kerja serta dimasukkan ke dalam tugas tambahan. Antara tugas pokok dengan tugas tambahan nanti digabungkan menjadi target kinerja yang hasilnya menjadi SKP. Nah, di SKP ini dinilai menjadi capaian SKP menjadi dikumpulkan sehingga per tahun itu kita mendapatkan berapa angka kredit untuk mencapai minimal angka kenaikan pangkat untuk ke jenjang berikutnya. Dari pertama ke muda itu kalau tidak salah itu 150. Ini nanti kita lihat lagi ada poinnya. Tetapi apakah ini sama fungsionalnya seperti yang kami lakukan ataupun yang prakom yang PNS di Pemkab Tangerang lakukan ataupun berbeda dengan P3K, karena saya belum mengetahui lebih dalam kondisi dan regulasi penilaian kinerja P3K. Mungkin nanti di materi yang lain ataupun di bagian BKPSDM yang mengetahui, atau di bagian Bangrir mungkin seperti itu. Lanjut, kebutuhan ASN dalam jabatan fungsional peranata komputer. Tentu tadi sudah disampaikan ruang lingkup TIK, volume kegiatan di bidang informasi teknologi, kompleksitas pelaksanaan tugas di bidang informasi teknologi. Tentunya hasil analisa kebutuhan itu sudah diperhitungkan dengan matang-matang, dan ini ranahnya kita, bukan ranah kita, berranah BKPSDM, jadi kita tinggal mengeksekusi saja, Pak. Jabatan fungsional peranata komputer itu sudah ditetapkan di Dinas Koperasi dan UMKM, tentunya harus memberikan manfaat, tentunya juga kita semua yang sudah di Pemkab Tangerang memberikan manfaat sebagai garda terdepan yang mengawal dan menjalankan menjadi pionir penata laksanaan TIK yang ada di Kabupaten Tangerang. Berikutnya untuk kompetensi apa saja yang harus dibutuhkan dalam menjadi peranata komputer ya. Sebenarnya kalau teknis mah ya pasti bisa lah kalau misalkan kita sering melakukannya, apalagi zaman sekarang zaman YouTube banyak sumber internet, di situ gampang banget kalau mau bikin coding fungsi apa ada, mau template juga banyak, mau buat website seperti apa juga banyak ya. Tinggal pilih aja mau beli yang udah jadi apa mau ngerajut ulang, mau bikin ulang. Itu. Tetapi yang penting itu dalam TIK itu bukan itunya sebenarnya. Tetapi yang penting itu adalah proses bisnisnya, Pak. Proses bisnisnya daripada jalannya aplikasi itu mulai dari mana sampai kemana tujuannya goal. Sehingga apa? Sehingga aplikasi yang kita gunakan itu mau terlihat sederhana, mau apapun terlihat canggih, yang penting fungsinya tercapai dan dipakai. Jangan sampai kita buat aplikasi, ada permasalahan di tengah-tengahnya, ada yang nggak nyambung SOP-nya, ada yang kurang sehingga ditunda dulu, nggak dikerjain atau nggak digunakan. Nah, itu yang menjadi menumpuknya banyak aplikasi yang tidak terpakai di server kami, Pak. Jujur saja kondisi saat ini ada 140 lebih aplikasi yang ada terdata di Pemkab Tangerang, domain yang ada, tentunya isinya website maupun sistem informasi maupun sistem aplikasi. Itu ya mungkin yang aktif hanya sekitar 60% gitu, 40%-nya tidak aktif. Nah, hal tersebut diakibatkan dengan adanya ketidaksesuaian perhitungan proses bisnis yang seharusnya bisa dikerjakan dalam lingkup satu dinas, aplikasi itu dibangun, ini dibuat per seksi ataupun per bidang. Ya kalau per seksi ya lumayan lebih banyak juga gitu. Seharusnya harapan kami sih dan harapan kita, semua program yang ada di dinas-dinas dibuatkan proses bisnis
dibuat langsung satu dinas, sehingga orang ataupun publik, masyarakat bisa langsung mengakses dari satu pintu dinas tersebut. Di dinas itu ada apa saja, sehingga antara satu fungsi dan satu layanan dengan satu layanan yang lain bisa berbagi pakai data, seperti itu. Untuk kompetensi peranata komputer ada teknis, manajerial, sosial kultural. Teknis tentunya kita lebih dominan Pak di sini teknis, karena yang namanya peranata komputer itu selalu dipanggil, sampai ke benerin printer pun ini pasti selalu dipanggil. Terus sampai ke benerin remote atau nyetel program TV pun pasti dipanggil. Ya, itu banyak yang curhat lah teman-teman di lapangan, teman-teman di wilayah juga banyak seperti itu. Berikutnya manajerial. Manajerial di sini dalam artinya mengelola pegawaian yang saking banyaknya tadi itu. Yang banyak dari butiran 1 sampai 64. Dari mulai manajerial pembagian kinerja sampai dengan manajerial juga pembagian daripada sisi SDM-nya. Tentu saja kalau misalkan dari sisi SDM, di sini yang paling harus kita tonjolkan itu adalah teamwork. Karena untuk membangun dan merancang satu aplikasi, memelihara satu aplikasi, ataupun infrastruktur yang baik itu butuh teamwork dan kerjasama yang baik pula. Karena tidak ada satu sistem ataupun satu jaringan yang dipegang sama satu bagian. Semuanya berkaitan dengan satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau pembuatan aplikasi contohnya, kita mulai dari analisa, bangun aplikasi, habis itu aplikasi selesai, kita harus berkoordinasi dengan bagian infrastruktur, bagian server. Sebelum ke server, mohon maaf, bagian keamanan. Dites dulu keamanannya seperti apa aplikasi itu. Apakah ada yang bolong ataupun tidak, ada yang bisa menjadi potensi serangan cyber ataupun tidak. Gitu. Ketika ada hal itu, keluar rekomendasi-rekomendasi yang harus ditutup, yang harus diperbaiki, codingan-codingannya, sistemnya, alurnya, diperbaiki kembali oleh tim teknis pembuat aplikasi. Terus sampai dengan itu mencapai angka yang cukup aman, atau grade yang aman. Setelah itu bisa layak dan bisa direkomendasikan untuk dipasang, dipublish, baru masuk ke bagian infrastruktur server. Itu dipasang, ada proses lagi, proses penjahitan antara pembuatan virtual di server, sehingga bisa di develop, di hosting menggunakan tangerangkap.go.id, seperti itu. Nah, itu adalah bagian daripada manajerial. Kita membutuhkan teamwork yang baik, karena pekerjaan kita selalu berkaitan dengan pekerjaan orang lain juga. Berikutnya sosial kultural. Nah, sosial kultural ini yang harus kita tekankan, di mana kita yang namanya pegawai sesama pegawai yang tadi teamwork itu berhubungan dengan orang kembali, dengan juga melayani orang. Kita harus tahu kita bekerja dengan siapa, dengan kita bekerja dengan melayani siapa. Ketika itu kita berhadapan dengan sesama pegawai, berarti mindset kita harus dirubah kepada bagaimana kita bekerja sama. Tetapi kalau misalkan kita berhadapan dengan masyarakat ataupun pengguna aplikasi, kita harus dibedakan juga sikapnya. Harus menjadi seorang pelayan. Bagaimana kita bisa menutupi keinginan yang diinginkan oleh si konsumen ataupun pengguna aplikasi. Dan kita juga harus berpikir, walaupun kita pengetahuannya tentang teknis banyak, kita juga harus berpikir di posisi mereka, di posisi yang awam sebagai pengguna. Karena apa? Yang nanti menggunakan sistem aplikasi ini itu bukan kita. Yang menggunakan aplikasi ini bukan orang-orang yang paham seperti orang-orang programmer ataupun orang-orang peranata komputer, tetapi orang-orang yang awam. Apalagi aplikasi ini aplikasi untuk publik. Otomatis kalau misalkan ya kita ketahui bersama, kalau koperasi dan UMKM kan pasarnya itu ya para pelaku-pelaku UMKM. Penggunanya itu adalah pelaku-pelaku UMKM. Maka kita harus memberikan pemahaman sesederhana mungkin sampai dengan mereka paham secara
tidak terlalu berpikir tinggi gitu, pahamnya lebih mudah. Nah ini kompetensi-kompetensi yang secara garis besar teknis, manajerial, sosial kultural. Tadi teknis itu tentunya teknis kompetensi di TIK, manajer itu teamwork, sosial itu ya kita harus mengetahui pelayanan terhadap konsumen. Berikutnya pengembangan kompetensi, ya mungkin di BKPSDM juga ada yang banyak pelatihan-pelatihan yang sudah diprogramkan, tentunya dia juga sudah hasil analisa kebutuhan pelatihan apa saja yang harus dilakukan dengan melihat kondisi jabatan fungsional apa saja yang ada di Pemkab Tangerang, karena di BKPSDM ini bukan ngurusin Pranata Komputer doang ya Pak Amir, jadi ngurusin. Ya Pak, bukan Pranata Komputer aja Pak, jabatan yang Ya. kita urus untuk pengembangan kompetensi banyak sekali. Saya udah tahu nih Bro, nih Iya. harusnya kemarin itu saya ngobrol sama itu ya harus bikin UPT ini tuh. Siap. Iya, jadi ya dokter iya, terus ya guru Perawat iya, iya. perawat iya, terus perencanaan iya, semuanya dah masuk sini. Nah kita mungkin hanya bagian kecil yang dipersiapkan oleh bagian diklat BKPSDM, tetapi tentunya kita juga bisa memberikan masukan apa yang dibutuhkan oleh kita untuk kebutuhan di teknis di lapangan. Ya. Sehingga BKPSDM melalui bidang diklat analisanya bisa terbantu dengan kondisi yang ada di masing-masing dinas. Mungkin seperti itu Pak Amir ya? Betul Pak. Jadi kita merasa terbantu kalau ada usulan-usulan atau analisa dari OPD masing-masing yang terkait pengembangan kompetensi Pak. Iya betul. Kemarin juga terakhir saya pelatihan database administrator sama Pak Hafiz. Tadi ada deh. Pak Hafiz. Oh, Ini Pak orangnya Pak. Pak Hafiz. Siap Pak, aman. Ini Pak orangnya Pak. Kalau dikawal sama Pak Hafiz mau udah insya Allah aman lah. Anteng ya Pak Puji ya. Aman Pak. Punten Pak Hafiz nih. Aduh. Tadi saya ngintip bentar bang. Ya. Siap, lanjut Pak. Terakhir, tentunya ada program-program pengembangan kompetensi pembantu program-program teknis yang dibutuhkan oleh oleh kita Pranata Komputer. Ya, tentunya pemeliharaan kinerja dan target kinerja berbentuk seminar, lokakarya, konferensi. Informasi juga Pak, bahwasanya kami walaupun pada saat ini belum resmi menjadi cabangnya yang ada di pusat, karena di pusat saja Pranata Komputer, Ikatan Pranata Komputer baru berjalan, baru pemilihan ulang, baru jadi ketua, baru terpilih ketuanya di musyawarah yang terakhir. Ya kita tergabung dalam forum Pranata Komputer Kabupaten Tangerang, yang tadi juga disampaikan sama Pak Amir. Mungkin informasinya dari mana itu tahu dapat informasinya bahwasanya saya sebagai ketua Pranata Komputer Kabupaten Tangerang yang beberapa bulan lalu mengadakan musyawarah secara internal. Dari Kasubag Umpag Koperasi, Pak Wawan Kurniawan. Siap. Ya. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, di situ juga harapan kami kita juga bisa ikut membantu program pengembangan kompetensi yang ada di BKPSDM. Kalau beliau di sisi BKPSDM menyediakan diklat dan lain sebagainya, ya kita nanti bisa melakukan seminar dengan mengundang narasumber dari BKPSDM ataupun dari BPS ataupun dari dari Kemenkominfo, lokakarya, konferensi dan lain sebagainya. Yang itu menjadi juga hasil sertifikatnya menjadi daya dukung untuk kenaikan pangkat. Tentunya juga kalau misalkan cuma dari kerjaan dengan angka nilai yang 0,0 sekian yang sangat kecil banget dibandingkan dengan seminar lokakarya terus membuat buku atau membuat media informasi, itu angkanya lebih besar. Kalau seminar dapat sertifikat sekian jam dapat angka
12 angka kredit atau 5 angka kredit dan lain sebagainya. Jadi kayak gini-gini itu harus diselipin buat bantu angka kredit. Nah, mungkin pemaparan yang di guide atau diatur di panduan ini itu yang menjelaskan sebagian kecil daripada gambaran umum lah daripada tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan 32 nomor 2020 ini. Dari halaman ini sampai halaman terakhir tentunya referensinya ada di Permen 32. Namun ini hanya dalam bentuk PowerPoint saja supaya lebih ringkas, Pak. Kalau Bapak bisa membaca full tentang Permen 32 ya sambil ngopi berapa hari mungkin lumayan juga. Nanti dicicil aja, saya juga nyicil-nyicil bacanya. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Berikutnya, mangga Pak, kita berdiskusi, dan punten kalau ada yang disampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Lanjut Pak Amir. Baik, Pak Puji, terima kasih. Kita langsung diskusi aja ya. Pak Tri, ada yang mau ditanyakan untuk pengenalan jabatan ini, Pak Tri? Siap, Pak. Pak Tri, monitor. Bentar ya. Tapi saya geser dulu ya. Bentar sih. Apa yang ada yang mau didiskusikan, Pak Tri? Mungkin Bentar. selama ini yang saya tahu untuk ranah Siap, bentar. ke Diskominfo gitu Pak. Jadi semua konten atau apapun itu melalui Diskominfo. Makanya seperti website ini saya juga bingung untuk kontennya. Saya dapat informasi itu untuk OPD nggak bisa melakukan sendiri, harus dengan Diskominfo seperti itu Pak. Halo Pak Puji. Baik, Pak Puji, silakan ditanggapi terkait pertanyaan dari Pak Tri. Pak Puji, monitor. Punten Pak, izin diulangi. Tadi saya bergeser dulu sedikit. Begini Pak, ada sedikit ini pertanyaan Pak. Untuk Pranata Komputer kan biasanya yang saya tahu itu seluruhnya mengacu, dan sebelumnya Pak, saya berpikirnya mengacunya semua ke Diskominfo seperti itu Pak. Jadi untuk pengembangan aplikasi terus infrastruktur itu semua harus sepengetahuan dari Diskominfo. Salah satunya yang tadi Pak, website yang tadi kan belum ada update. Yang saya tahu itu untuk konten publish itu harus melalui Diskominfo seperti itu Pak. Boleh diperjelas Pak seperti apa batasan-batasannya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tri. Kondisi saat ini untuk pengelolaan konten ataupun pengelolaan media itu platformnya ada di kami, medianya ada di kami. Data pengguna, ID, password, terus domain itu ada di kami. Tetapi pengelolanya itu tentunya juga bukan kami juga yang mengelola. Dan ketika ada bahasa semuanya di Diskominfo dalam artian itu penghubung saja. Jadi kalau aplikasi ya berarti servernya di Diskominfo, akunnya akunnya ada di Diskominfo. Nah, tinggal yang mengelolanya. Nanti yang mengelolanya siapa? Kalau misalkan tidak ada dari orang yang sebelumnya ataupun hilang akunnya, di kami ada backupnya. Jadi data masternya ada di kami. Gitu. Nanti Bapak tinggal ke kami kalau media
publikasi website terpadu Dinas Koperasi itu nanti menghubungi bidang informasi komunikasi publik. Dia yang mengelola akun admin daripada website OPD. Sama halnya juga sama aplikasi, Pak. Aplikasi dan jaringan. Semuanya memang ada di kami. Karena servernya ada di kami, dan internetnya dan jaringannya juga dari kami. Gitu. Tetapi untuk konfigurasi dan kondisi yang di lapangan, pengaturan di lapangan, yang lebih paham tentunya orang yang berada di OPD-nya masing-masing. Baik itu aplikasi maupun infrastruktur. Di kami, itu sebagai data penyimpan ataupun server yang menyimpan domain dari aplikasi dan data backup dari aplikasi. Ketika ada butuh data apa-apa, silakan ke kami, tetapi mengeksekusi bukan kami. Yang mengelola dan melakukan itu bukan kami. Tetapi dari orang yang ditugaskan oleh kepala dinas ataupun OPD untuk bertanggung jawab mengenai teknis aplikasi maupun infrastruktur yang ada di kabupaten, di dinas-dinas terkait. Seperti itu, Pak, mungkin, Pak. Nanti kalau belum megang akun, Pak, berarti tinggal ke sini aja, Pak. Siap, Pak. Siap. Nah, terus Makasih, Pak. tambahan juga kalau bintek dan lain sebagainya juga ini menjadi tanggung jawab kami juga, Pak. Kita setiap hari membuka forum, bukan forum ya, ada ibaratkan coaching klinik gitu. Coaching klinik itu siapapun pengelola yang baru kan banyak, Pak, biasanya ganti-ganti terus. Iya, siap. Kita coaching klinik lagi gitu. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Mangga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Baik, Pak. Tadi ada ya ini permasalahan tentang perhitungan angka kredit untuk Perakom itu adanya di bidang sebelah, Pak Tri, yaitu bidang mutasi dengan Ibu Nadia Kasubid Japung. Dan untuk perhitungan SKP P3K juga ada di bidang sebelah, yaitu bidang pembinaan dan data. Ya, kalau ingin berkoordinasi, silakan menemui Pak Indra atau Ibu Pipin. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Tri? Cukup, Pak. Cukup? Nggak ada ini lagi? Pak Hafiz, ada yang mau disampaikan? Pas. Baik, Pak Puji, karena tak ada lagi tanggapan dari Pak Triyono. Pak Tri, bukan Pak Triyono. Pak Tri ya. Siap, Pak. Jadi untuk hari ini dicukupkan saja. Dan apabila ada yang mau disampaikan sebelum saya closing, silakan Pak Puji untuk Pak Triyono, silakan. Sebelum saya tutup. Ya, terima kasih Pak Amir, Pak Tri, Pak Hafiz, dan Pak Suharna. Apa yang tadi saya sampaikan tentunya atas rekomendasi pimpinan dan apapun kondisinya ketika untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang ada di lapangan dan melakukan aktivitas sehari-hari tentang Prakom di Dinas Koperasi dan UMKM. Bapak karena dekat ya, monggo nanti kalau mau konsultasi main-main ke sini karena kita juga di sini terbuka untuk melakukan aktivitas kegiatan TIK di semua OPD, kita melayani semua OPD. Tapi kalau Desember ini sih Pak Hafiz juga tahu lah lagi pada kemana, yang di OPD ini lagi pada kagak ada, Pak. Sampai ke ini seharusnya yang memberikan narasumber Pak Kabid pun turunnya ke saya, punten jadinya. Jadi seperti itu, dan terima kasih Pak Amir, Pak Hafiz, Pak Suharna yang sudah mempercayakan kami Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang pelaksanaan peran tugas dan fungsi peralatan komputer di Diskominfo. Tentunya semoga kedepannya kita tetap terus bekerja sama dengan baik. Yang tadi saya sampaikan itu untuk teamwork, Pak. Karena kita itu Prakom itu harus siap teamwork dan harus siap berhubungan dengan orang lain.
Itu karena kita kerja sendiri nggak bisa selesai, harus bekerja dengan orang, bekerja bareng bersama-sama dengan orang yang bagiannya masing-masing. Demikian, terima kasih Pak Amir, Pak Hafiz, Pak Suwarna, Pak Tri. Monggo. Baik, Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya. Kita beri aplaus untuk Pak Puji. Luar biasa penyampaian materinya. Terima kasih Bapak Puji Nugraha atas penyampaian materinya. Dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas dan kesibukannya di tempat kerja. Terima kasih Pak Puji. Siap. Izin Pak Hafiz, lanjut ngopi dulu ya. Siap. Ya, mungkin tambahan aja nih ya Pak Puji dan Pak Tri, kemungkinan kedepannya itu terkait dengan adanya pengembangan kompetensi khususnya untuk prakom yang P3K, mungkin kita nanti mau konsultasi dulu ya dengan pimpinan, kemungkinan gitu. Ini harus ada pendampingan dari Kominfo ini, Pak Puji tim lagi nih untuk pengembangan kompetensi, baik itu di bidang apa, di pelatihan yang DBA kemarin atau yang lainnya lagi, karena kita ada program juga untuk kedepannya. Itu Siap, aja Pak. sih Pak Puji. Ya, Siap. baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Tri, karena materi hari ini udah selesai. Siapa? Jangan lupa memberikan evaluasi pada narasumber yang kami cantumkan di aplikasi Simpeka. Dan untuk presensi bisa dimulai pas pukul 16.00 Pak. Siapa? Jangan lupa. Terima kasih. Terima Untuk kasih, hari Bapak. ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, semua Pak.